Terus untuk yang Persatuan Indonesia itu kita bersatu untuk menghabiskan makanan tersebut. Itu yang Persatuan Indonesia. Nah, untuk yang keempat, kita tidak hanya bergotong royong dalam menghabiskan makanan, tapi kita harus bergotong royong untuk menyiapkan makanan itu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Radi Widayanti, seorang manusia Indonesia yang lahir di Bali, tepatnya di Kabupaten Tabanan. Nah, pada podcast ini kita akan membicarakan tentang identitas manusia Indonesia dengan merefleksikan karakter manusia Indonesia dari budaya dan kepribadian kami masing-masing. Nah, sebagai manusia Indonesia khususnya. Untuk hari ini saya sudah didampingi oleh beberapa rekan saya juga yang berasal dari macam-macam. Ada yang dari Bali Utara, ada dari Bali Timur, dan ada juga transisi dari Bali Utara ke Bali Tengah. Gitu ya, kita persilakan saja mereka memperkenalkan diri masing-masing ya. Dipersilahkan yang pertama mungkin yang paling jauh, yang dari Karangasem, Ari, dipersilahkan. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Halo. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Damayanti. Saya manusia Indonesia yang lahir di Bali. Nah, tepatnya itu di Bali bagian timur, desanya Desa Culik, Kabupaten Karangasem. Terima kasih, salam kenal. Salam kenal. Ya, yang kedua, yang transisi mungkin dulu ya. Siapa golongan transisi? Transisi ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Kadeoga Pradina, manusia Indonesia yang berasal dari Singaraja, Provinsi Bali, yaitu tepatnya Bali Utara ya, Buleleng. Nah, sekarang saya sudah pindah lokasi ya, tadi dibilang transisi, saya sudah menikah ke Tabanan, yaitu Bali bagian tengah. Baik, makasih. Nah, sekarang yang terakhir, satu-satunya pria tertampan di antara kami berempat. Iya, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi perkenalkan, hai semua. Nah, selamat pagi. Nama saya WP Febriana Putra. Saya juga seorang manusia Indonesia yang lahir di Bali. Lebih tepatnya di kota pendidikan, yaitu Bali Utara, di kota Singaraja, Provinsi Bali. Jadi salam kenal. Salam kenal. Iya, jadi sebenarnya kami berempat bukannya baru kenalan ya. Kami udah saling kenal dengan sangat baik, tapi memang ada hal-hal yang perlu kami sharing gitu ya, mengenai budaya, karakter dari masing-masing daerah tersebut. Itu yang belum pernah kami bicarakan sebelumnya. Karena sebelumnya kami hanya bicara tentang kimia, tugas, kimia lagi, tugas lagi gitu ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang budaya. Ini tentunya akan sangat berbeda daripada pembicaraan kami yang biasanya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja kita coba sharing dari daerah yang seperti saya bilang yang paling jauh ya, dari Singaraja jauh, dari Tabanan juga jauh, ini daerahnya Karangasem gitu. Tapi terkenal dengan berbagai macam budaya dan kekhasannya gitu ya. Jadi ayo coba kita dengarkan tentang
budaya yang ada di Karangasem yang mungkin paling berkesan bagi Ari sebagai seorang yang lahir di Karangasem gitu ya. Mungkin budaya yang bisa membentuk karakternya dia sampai sekarang itu kira-kira budaya Karangasem yang mana gitu ya. Ayo kita coba dengarkan. Kalau dari Ari silakan dimulai sharingnya. Ya, nah teman-teman, nah kalau di Karangasem itu kalian pasti udah tahu kan banyak ragam budaya yang ada di Karangasem. Nah, salah satunya itu yang membangun karakter saya sampai sekarang itu adalah Megibung. Nah, sebagian besar di Karangasem itu kalau ada acara pasti ada acara Megibungnya. Nah, pernah kalian dengar kata Megibung atau pernah melaksanakan atau ikut Megibung? Kalau saya cuma dengar aja, nggak pernah ikut. Nah, kalau Megibung itu adalah kita makan bersama tapi dengan duduk melingkar. Duduk melingkar itu kalau satu lingkaran itu ada yang namanya sele. Itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, di dalam satu sele itu ada namanya gibungan dan ada namanya lauk pauknya itu namanya karangan. Nah, satu sele itu ada lauk pauknya dan ada nasinya. Terus di sini itu ada tata keramanya. Tata keramanya itu yang pertama kalau makan itu tidak boleh mungkulan di nampan atau di karangannya ataupun di gebungannya. Jadi kalau makannya itu kita harus pakai tangan kiri di bawah mulutnya baru kita masuk nasi. Kalau misalnya ada jatuh nasi di tangan kiri itu boleh dimakan diri sendiri. Pakai diri sendiri makan, jangan ke orang lain ya. Itu terus atau enggak ditaruh di sampingnya kita gitu. Terus kalau misalnya, nah ini kan pas berempat ya, kalau berempat pas menggebung, kalau misalnya saya udah kenyang, nggak boleh saya duluan bangun gitu. Jadi kita harus menunggu yang belum kenyang gitu. Jadi kita menunggu kebersamaan, terus tidak ya satu sosial misalnya dari satu sosial misalnya ada kayak kepala desa gitu. Kita bisa bergabung dengan mereka juga gitu. Itu yang membentuk karakter saya sampai sekarang. Itulah keunikan budaya Megibung. Gitu. Oh, jadi dalam satu budaya makan-makan itu ya istilahnya makan-makan kan itu sangat banyak maknanya gitu ya. Ada sopan santun jadi harus metataan gitu makannya. Manner tapi tidak ada tabelnya mungkin ya. Megibung manner itu luar biasa sih menurut saya. Kalau yang lain bagaimana? Menurut Mbak Dina? Ya, tadi menarik ya Megibungnya itu waktu dulu saya pernah gitu di Karangasem juga tapi makan seenaknya aja gitu, nggak tahu ya gimana aturan-aturannya gitu. Tadi dikatakan oleh Ari itu kalau Megibung tuh nggak boleh mendahului Ari ya? Nggak boleh ya? Oke, berarti saya sih kalau nggak boleh mendahului sih enak-enak aja ya, karena untuk makan itu dikasih makan ya. Oke. Nah ini jadi Megibung itu sangat unik ya karena ada makannya, namanya makanan pasti enak ya, unik ya. Nah di sini selain kenyang kita dapat ilmu juga dari Megibungnya itu. Nah terlihat dari segi kekeluargaannya tadi ya, terus yaitu kebersamaannya, terus saling menghargai ya, tidak boleh mendahului gitu ya. Terus sopan santunnya juga tidak melihat status sosialnya. Tuh. Nah, dari penjelasan Ari, saya sebagai manusia Indonesia sangat bangga dengan tradisi-tradisi yang ada di Bali ini. Itu ya, salah satunya yang tadi itu Megibung, tradisi yang sangat perlu dilestarikan, terus baik diterapkan di setiap momen kayaknya ya. Itu. Ya, benar nggak? ya menurut saya juga bagus sekali gitu ya kebersamaannya. Kalau misalnya nggak isi Megibung, itu kan bisa ada upacara atau kegiatan malah musuh-musuhan kan gitu ya. Kalau Megibung gimana mau musuhan? Keren juga sih itu ya, bagus untuk mempererat persaudaraan. Kalau menurut WP gimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau menurut saya itu ternyata dalam melakukan hal bersama-sama itu
tidak terpaut hanya dalam pekerjaan gitu ya, tidak terpaut dalam jadi mengangkat berat gitu, jadi berat sama dipikul, ringan sama jinjing, ternyata dalam makan juga kita bersama-sama menghabiskan makanan itu gitu ya. Jadi enggak, kita bekerja bersama-sama, mungkin yang kaya makan beguling, yang kurang mampu makan nasi sambal gitu aja mungkin gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu bersama-sama seperti upacara ya manusianya yang seperti dijelaskan, kita makan bersama-sama dari apa yang dimasak dirasakan juga oleh semua orang seperti itu ya. Jadi ini sangat kebersamaannya sangat terasa. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rabi tadi, itu ada gibungan manner ya. Ini adalah istilah baru bagi saya ya. Seru rasanya diterapkan ini gibungan manner ini ya. Jadi ada sopan satunya bagaimana cara kita melakukan hubungan seperti itu, bagaimana kita menghormati orang lain juga, cara makan dan sebagainya itu kita harus tetap jaga seperti itu ya. Nah kemudian tidak melihat status sosial juga, karena kita duduk melingkar, duduk sama rata sama rasa gitu ya. Terus saya juga pernah diundang ke Karangasem, itu acara 3 oton anak teman saya. Jadi memang terasa sekali kebersamaannya. Saya yang bukan bagian dari sele tersebut atau seke atau dadi tersebut, saya hanya sebatas undangan, diajak juga seperti itu menggibung dalam bersama-sama dengan mereka tanpa membandingkan status sosial, terus bagaimana tidak membanding-bandingkan sara, seperti memang diajak kita duduk sama rata, makan kenyang bersama seperti itu ya. Jadi kita juga saling menunggu. Nah, karena saya undangan di sana, saya tidak pahami di sana, boleh nambah nggak ini gitu ya. Saya misalkan belum kenyang nih, gitu, makanannya enak-enak nih, boleh nambah nggak ini gitu ya. Mungkin dari saudari Ari ini bisa memberikan tanggapannya. Ya, untuk nambahnya itu boleh, tapi nasinya aja. Nah, kalau untuk lauk pauknya atau yang disebut dengan karangan itu kan sudah diporsikan gitu untuk masing-masing. Jadi kita menerapkan sila kelima, istilahnya ya, keadilan sosial. Jadi pembagian lauk pauknya itu ya seimbang gitu antara sele satu dan sele yang lainnya gitu. Jadi hanya bisa nambah nasi Kak kalau ikut menggibung. Oke, siap. Jadi kan Juari besok saya nambah nasi gitu ya. Ya. Mungkin nanti kita buat aturan isi nambah lauknya juga ya. Ya nanti di Tabanan boleh nambah lauknya gitu. Lauk-lauknya aja diambil sama dia. Iya, benar-benar. Lauk kan jadinya. Padahal yang bikin enak makan itu kan lauknya. Tapi yang bikin kenyang memang nasinya sih ya. Jadi kalau belum kenyang ya nasinya yang ditambah. Karena kalau lauknya kita tambah nanti seluruh yang lain nggak kebagian gitu. Benar juga ya, itu prinsip keadilan soalnya ya. Prinsip keadilan sosial. Kalau dari nilai Pancasilanya sendiri, apa gitu makna dari menggibung ini kira-kira? Nah, untuk budaya menggibung ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari sila 1 sampai ke 5 itu ada kaitannya. Nah, yang pertama itu misalnya sila pertama. Nah, sila pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa kita sebelum melakukan kegiatan atau menggibung ini kita harus sembahyang dulu atau istilahnya ngejot. Nah, ngejot itu kita membanten di pelinggih-pelinggih dan di tempat kita menanak nasi dan membuat lauk pauknya itu. Terus untuk yang sila kedua itu yang tadi dibilang tidak membedakan status sosial dan sopan santunnya. Yang seperti tadi tidak boleh mungkulan di nampan yang dipakai kita bersama. Terus untuk yang Persatuan Indonesia itu kita bersatu untuk menghabiskan makanan tersebut. Itu yang Persatuan Indonesia. Nah, untuk yang keempat kita tidak hanya bergotong royong dalam menghabiskan makanan, tapi kita harus bergotong royong untuk menyiapkan makanan itu. Jadi tidak ada enaknya aja kita pas menggibung baru ikut. Nggak seperti itu, kita dari menyiapkan itu kita bareng-bareng untuk mempersiapkan biar jadi makanan yang enak dan siap kita nikmati. Nah, untuk yang kelima itu yang keadilan tadi, itu tidak boleh nambah lauk pauknya. Kalau semua minta lauk pauknya ditambah, nanti tuan rumah nggak dapat gitu jadinya, kan nggak adil untuk tuan rumahnya nanti. Itu jadi lauk pauknya itu tidak bisa ditambah tapi bisa menambah nasi, karena pasti tuan rumah yang mengadakan acara itu pasti menyiapkan tambahan nasi seperti itu. Kalau lauk pauknya itu bisa dibatasi dengan sekian orang, sekian sele, segini disiapkan lauk pauknya seperti itu. Jadi dari menggibung ini banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, gitu. Ada kaitannya.
Oh iya, jadi kayaknya benar sih ya, memang kalau Pancasila itu diambil dari intisari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kayak yang tadi satu jenis tradisi, kita juga bisa ambil semua 5 poinnya itu. Jadi memang Pancasila ini adalah cerminan dari kebudayaan Indonesia itu sendiri gitu. Gitu berarti ya. Jadi emang benar luar biasa para pendiri negara kita dalam mengekstrak kebudayaan Indonesia itu menjadi suatu dasar negara. Jadi memang sangat luar biasa sih menurut saya ya. Oh, ini baru satu tradisi yang kita bahas. Gimana kalau tradisi yang lain di kabupaten lain gitu ya. Jadi coba kita lanjut ke kabupaten selanjutnya, Kabupaten Buleleng. Ya, kira-kira apa tradisi unik yang membentuk kepribadian khususnya WP ini yang dari Buleleng? Dipersilahkan WP, kira-kira apa kebudayaan yang ingin dijual di sini? Ya, terima kasih. Jadi untuk saya sendiri, saya besar dan lahir di Buleleng. Jadi kita juga sudah familiar dengan kata nyepi kan tentunya. Nah, nyepi itu ya, jadi bagi pemirsa yang belum tahu gitu, jadi nyepi berasal dari kata sepi, di mana maknanya atau artinya sunyi atau senyap ya. Jadi Hari Raya Nyepi itu merupakan perayaan tahun baru untuk Hindu ya, berdasarkan penanggalan kalender Saka. Jadi bukan kalender Masehi yang setiap 1 Januari tahun barunya. Jadi ini adalah penanggalan pada kalender Saka. Nah, tahun Saka di Bali itu dimulai dengan merayakan Nyepi dengan melaksanakan catur berata penyepian dan tidak ada aktivitas biasa alias dilarang dan dihentikan selama kegiatan hari Nyepi berlangsung seperti bekerja. Jadi ini adalah bentuk kegiatan istirahat umat Hindu seperti itu ya, dengan menyimbangkan juga istirahat kepada alam seperti itu. Nah, Nyepi ini kan dilakukan setahun sekali jadinya kan, kalau kalender Saka 1 tahun sekali. Nah, namun hal yang unik ini adalah di Desa Banyuning itu Nyepi dilaksanakan 2 kali. Jadi ini unik sekali ya, jadi mereka mengadakan Nyepi 2 kali. Nyepi yang satu yaitu Nyepi kalender Saka, dan Nyepinya satu lagi ini tidak ada perbedaan dengan Nyepi yang kalender Saka ini. Tujuannya hanya untuk membersihkan desa sebelum usabe dilaksanakan seperti itu. Jadi sebelum upacara usabe desa yang bertujuan untuk mengajakkan desa, wajib dilakukan pembersihan, karena ini kan juga pembersihan diri ya, atau pembersihan daerah, pembersihan desa, dan pembersihan lingkungan seperti itu. Nah, jadi dilakukan pecaruan Nyepi biasa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Nyepi di tahun Sakanya. Jadi tidak ada perbedaan prinsip sama sekali. Nah, pada konsep penerapan Pancasilanya, jadi dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja ini merupakan kita menjalankan tugas dan kewajiban, yaitu melaksanakan catur berata penyepiannya, seperti itu pecaruannya. Jadi kita menetralkan buana alit dan buana agung istilahnya ya, membersihkan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di mana saat pelaksanaan dari Nyepi desa ini atau Nyepi Banjar Banyuning ini, jadi ruas jalan ini adalah ruas jalan yang digunakan untuk lintas truk ya. Dia tidak semata-mata, atau daerah ini tidak semata-mata untuk memblokir jalan ini agar tidak bisa lewat sehingga ini tetap tenang dan sebagainya. Mereka tetap memberikan akses ya, jadi ini rasa kemanusiaannya tinggi, jadi tidak mengganggu perekonomian orang, tidak mengganggu pekerjaan orang ya. Jadi untuk kemanusiaannya seperti itu, untuk persatuannya. Jadi tentu saja masyarakat ini bersatu untuk melakukan kegiatan Nyepi ini, yang dilakukan didukung dengan sila keempat, yaitu mulai dari musyawarahnya, kapan dilaksanakan, kapan jatuh rayunya seperti itu, kapan mulai dilakukan pecaruannya. Jadi Banjar Pakraman, Desa Banyuning Timur, Tengah, Barat ini mereka sudah melakukan paum juga kapan kesepakatan acara ini. Jadi memang jelas sekali kelihatannya. Jadi tidak ada paksaan juga dari masyarakat untuk melakukan kegiatan Nyepi ini, mulai dari catur berata penyepiannya, tidak ada masalah atau tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada rasa berat hati dalam dirinya untuk melakukan kegiatan ini. Dari toko-toko juga tutup, Indomaret, sekolah juga diliburkan. Jadi memang semua menghormati kegiatan ini. Nah, pada sila terakhir yaitu keadilan. Nah, untuk para keramu tamu atau pendatang atau yang tinggal di Banyuning tapi bukan masyarakat Banyuning, boleh tidak mengikuti kegiatan itu asalkan dengan kondisi tetap menghormatinya seperti itu ya. Jadi ketertiban dan kenyamanan desa tetap jalan. Jadi ini sangat unik sekali, Nyepi 2 kali
Jadi ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Terima kasih. Iya. Iya, memang unik sekali ya, karena biasanya kita kan nyepi cuma 1 kali. Di sini nyepinya 2 kali. Dan selain itu, kalau warga di sekitarnya, desa lainnya itu bagaimana, WP? Apakah mereka ikut nyepi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau di sekitaran desa Banyuning ini dia tidak mengikuti kegiatan nyepi ini. Ini hanya Banjar Desa Pakraman Banyuning. Nah, namun dari kami sendiri, jika kami sudah ada pengumuman nyepi desa adat Banyuning gitu, kami juga menghormati dengan tidak menggunakan akses jalan yang ada di sana, karena akses jalannya tidak satu-satunya di sana untuk pengendara motor dan mobil. Jadi yang khusus lewat sana itu jalur truk sebenarnya. Nah, kami yang sudah mengetahui kegiatan itu dengan bentuk menghormatinya, kami menggunakan alternatif jalan lain untuk menuju destinasi tujuan kami seperti itu. Jadi kami juga memang benar-benar menghormati kegiatan yang ada di sana, benar-benar menghargai dan berusaha untuk tidak mengganggu juga kegiatan tersebut dengan suara-suara motor dan sebagainya seperti itu. Bagus sekali ini ya, bagaimana toleransinya gitu ya. Jadi di sini terlihat banget kalau manusia itu Indonesia itu memang handal dalam berbineka tunggal ika gitu, saya rasa ya. Sangat luar biasa itu. Padahal kan walaupun nggak ikut nyepi gitu ya, mereka nggak apatis gitu, biarin lewat sana aja, itu orang urusan mereka. Kita nggak seperti itu ya, secara otomatis, secara naluriah kita itu menghormati, apalagi itu istilahnya suatu yang berhubungan dengan religiusitas kita gitu ya, membersihkan Buana Agung dan Buana Alit itu kalau dalam Hindu ya. Dan nyepi itu kan membersihkan Buana Alitnya gitu. Luar biasa sekali. Kalau dari Mbak Dina sama Hari ada komentar tentang tradisi ini? Oke, mungkin Mbak ya sedikit ya. Mbak kan terlahir di Buleleng juga gitu. Mbak juga baru mendengar, maksudnya di desa Banyuning ada beberapa maksudnya desa Banyuning itu melakukan nyepi 2 kali gitu ya, benar. Mbak baru gini tahu gitu ya. Berarti cukup bagus informasi yang Mbak dapat ya. Nanti berarti nanti ketika Mbak nanti mungkin berkunjung ke Singaraja lagi, mungkin Mbak menghindari ya pas setelah nyepi itu berkunjung ke Banyuning ya, karena Banyuning sedang melakukan nyepi yang kedua kalinya ya. Nah di sini apakah juga mau pengen tahu apakah pas hari raya nyepi yang kedua itu desanya itu melakukan gini ya, kayak catur berata penyepian tuh kayak amati geni yang seperti itu. Berarti kan agak gelap jadinya ya desanya. Nah gitu WP, kayak itu Mbak ingin tahu. Ya, jadi terima kasih. Untuk prinsip dasarnya catur berata penyepian tetap dilaksanakan ya. Jadi tetap dilaksanakan, bagaimana tidak berbicara, tidak bekerja gitu ya, tidak menghidupkan api, tidak mencari kesenangan dan sebagainya, itu yang sesuai dengan catur berata penyepian itu tetap dilaksanakan, karena prinsipnya itu memang tidak berbeda, ya bukan tidak jauh berbeda, tapi tidak berbeda dengan nyepi pada umumnya atau nyepi tahun baru Saka. Ya tentunya dengan beberapa pengecualian juga seperti rumah sakit seperti itu ya, atau yang punya bayi dan sebagainya, itu kan tetap nanti dikondisikan seperti itu ya. Jadi tetap nilai kemanusiaannya juga besar mereka, keadilannya, jadi semua sudah sebagaimana mestinya nyepi itu dilakukannya. Dan sedikit saya koreksi, ini bukan nyepinya ini langsung diadakan setelah nyepi kita tahun baru Saka juga, tapi ini sebelum dilaksanakan usaha desanya gitu ya. Entah nanti usaha desanya itu kapan, setelah mungkin mereka bermusyawarah tahun harinya kapan, nyepinya kan nanti juga pasti ditentukan seperti itu ya. Ya. Kalau dari Ari ada komentar? Ya, kalau dari Ari itu gini, di Karangasem juga ada nyepi 2 kali itu, tapi prosesnya saya kira hanya nyepi, tidak boleh keluar rumah, ternyata masih menerapkan catur berata penyepian itu, dan Ari baru tahu. Itu yang pertama. Yang kedua itu
ternyata dalam nyepi adat, ya ada bilang ya, nyepi adat kan namanya, nyepi adat itu kita masih saling menghargai, bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang paling yang saya ambil maknanya gitu, bahwa tidak hanya sekedar hari raya yang dilaksanakan 2 kali atau adatnya itu, tapi kita harus juga menghargai adatnya itu gitu. Dengan seperti itu kan kita bisa menjalin persatuan dan menerapkan nilai dari Pancasila itu sendiri. Itu dari saya. Oh ya, benar sekali itu ya. Kalau di daerah saya sih pernah ada nyepi 2 kali nih, nyepi sebelum musabah desa. Karena waktu itu ada melaspas Menteglingge di Pura Dalam. Jadi sebelum itu kita membersihkan desa itu dengan musabah desa. Dan sebelum musabah desa itu kita semua nyepi memang di desa Pakraman Batu Ritu itu nyepi. Dengan nyepi itu kita membersihkan Buana Agung dan membersihkan Buana Alit gitu ya, dengan catur berata penyepiannya itu. Kalau di Banyuning ini berarti dia setiap tahun dilaksanakan itu musabah desanya itu, WP? Ya, jadi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun ya. Kalau dari artikel yang pernah saya baca juga, ini dari selaku PHDI Kelurahan Banyuning jadi ini memang sudah diperkirakan mulai sejak abad ke-13 ya. Jadi sudah memang turun-temurun dilakukan tradisi ini. Jadi memang benar bahwa ini dilakukan sebelum musabah desanya setiap tahunnya juga seperti itu ya. Oh iya. Jadi kalau setiap tahun ini sangat bagus sekali itu ya tradisinya. Kalau di saya kan hanya satu momentum yang sangat besar baru musabah desa. Kalau di sini setiap tahun, luar biasa sih menurut saya. Ini tradisi nyepi di Banyuning ini berarti selain Banda Pancasilanya juga terlihat sekali bagaimana masyarakat sekitarnya menghormati gitu ya tradisi. Padahal ini juga berlaku satu desa, tapi semua orang yang padahal ini suatu kota besar gitu, Singaraja ini menghormati tradisi yang ada di sana. Itu luar biasa sekali kebinekaannya itu sih menurut saya. Nah, lanjut kita ke tradisi selanjutnya. Mungkin ini yang golongan transisi mungkin lebih melihat gitu ya bagaimana perbedaan antara budaya yang awalnya Mbok lahir di Buleleng terus menikah ke Tabanan, pasti ada perbedaan tradisi, terus karakter orang-orangnya juga mungkin ya. Jadi boleh di-sharing Mbok pengalamannya mengenai gimana perbedaan budaya dan karakter orang-orang di Buleleng dengan yang ada di Tabanan. Oke, terima kasih ya. Di sini sedikit berbagi pengalaman gitu ya, karena saya Mbok merasakan. Nah di sini saya Mbok sebagai manusia Indonesia yang terlahir di Singaraja gitu ya, lahir dan besar di Singaraja itu Kabupaten Buleleng. Itu kalau dilihat dari segi bahasanya ya, segi bahasanya. Mungkin teman-teman udah tahu kalau di Buleleng itu dikenal dengan bahasa yang digunakan itu agak sedikit kasar, ya kan? Sedikit kasar, namun tidak semua seperti itu, benar nggak ya? Nah, di sini bahasa kasar yang dikenal di Buleleng itu biasanya digunakan sebagai bahasa persahabatan. Ya, jadi maklum kalau teman-teman yang dari luar Buleleng itu datang ke Buleleng, kalau mendengar kata-kata kasar itu pasti pertama agak gimana gitu, mendengar shock ya, shock terapi ya. Shock terapi. Nah, tapi itu tenang aja, itu digunakan sebagai bahasa keakraban. Nah, walaupun awalnya juga Mbok ya, walaupun Mbok dari Buleleng itu awalnya mendengar kata-kata itu agak gimana ya, risih juga gitu loh. Awalnya risih, tetapi karena sudah dalam lingkungan itu gitu ya, dalam lingkungan itu, tapi jadinya Mbok terbiasa mendengar kata-kata itu. Ya, nah uniknya lagi pas di masa kuliah nih kan Mbok itu kan emang dari Singaraja. Yang dari Singaraja itu hanya dari Buleleng itu, yang asli Buleleng itu dalam satu kelas hanya 3 orang. Nah, dari teman Mbok ini yang dari Buleleng ini ada satu yang berkasta.
Nah, tapi kalau orang Bali tahu ya, kalau orang berkasta itu pasti tutur katanya halus ya. Kita kan ngomongnya halus gitu ya. Nah, tapi di sini ya, yang uniknya dia walaupun berkasta, dengan teman-temannya itu dia berbicara seperti bahasa Buleleng gitu loh. Nah, di situ jadinya pemikiranmu, oh berarti tidak gini jadinya ya, kalau tidak memandang gitu ya. Jadi walaupun berkasta tidak ada perbedaan, mereka juga menggunakan bahasa itu gitu karena untuk persahabatan gitu ya. Nah, terus teman-teman yang lain itu jadinya awalnya seperti itu juga risih gitu kan, risih, tapi karena sudah anggaplah masuk dalam dunia itu, mereka terbiasa, jadinya malah mereka juga ikut ikut ngomong seperti itu. Ya, jadinya kita akrab jadinya walaupun dari berbagai kabupaten gitu ya, kabupaten. Jadi menyatu jadinya di situ dalam perbedaan bahasa, jadi kita bisa bersatu di sana. Berarti masuklah Pancasilanya itu ke binekaannya ya, di situ ya. Nah, terus sekarang setelah menikah, bawa ketabanan itu sangat berbeda sekali ya. Dan di sini bahasa tutur katanya itu ya, karena Mbak nikahnya di kalangan agak ya ada yang berkasta, jadinya tutur katanya itu harus halus gitu. Jadi Mbak memposisikan diri Mbak biar bisa beradaptasi dengan kondisi di sini gitu ya. Jadinya memberikan pelajaran juga buat Mbak. Jadi dimanapun nanti kita berada, kita harus menyesuaikan diri ya atas perbedaan itu. Nah, pada intinya di sini yang kebermaknaan yang ambil dari perbedaan bahasa itu, jadi kita harus bisa memposisikan diri ya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, walaupun dari segi bahasa kita harus bisa beradaptasi. Itu sih yang bisa buat sharing kalian. Nah, mungkin gini ya, mungkin dari teman-teman mungkin yang sudah mengalami yang kuliah di Singaraja, mungkin sedikit berbagi bagaimana gimana pengalamannya setelah dari berbagai daerah itu langsung kuliahnya di Singaraja. Mungkin sedikit berbagi itu ya, mungkin ada yang unik-unik juga ya. Oke. Oh ya, WP dulu yang mau berbagi. Ya, karena saya memang lahir dan besar di Buleleng, saya berani menyatakan 100% itu benar ya. Jadi teman-teman, saat kuliah saya juga mengalami culture shock ya. Saya sudah menangiskan 2 orang dengan bahasa Buleleng, jadi seperti itu ya. Apalagi perempuan-perempuan, mereka kok kasar kali ya. Kita memang seperti itu ya, itulah akrabnya. Itulah kalau dalam Sumpah Pemuda dikenal bahasa persatuan. Nah, inilah bahasa persatuan Buleleng gitu ya. Jadi yang menyatukan kita Buleleng ya bahasa kasar seperti itu. Jadi itu memang benar sekali ya. Jadi kayak ya, tahulah seperti itu dan sebagainya. Itulah contoh-contoh yang tersensor. Itulah akrabnya kami, sehingga kami tidak memandang kasta. Siapapun Anda, siapapun kami, kita satu ada di Buleleng, warga Buleleng, kita bersama berteman Buleleng seperti itu ya. Ya, silahkan Ari. Nah, kalau saya, jujur, saya yang mengalami culture shock-nya itu, yang pertama kali saya nyampe di Singaraja, kuliah S1-nya di Singaraja itu kebanyakan di kelas itu dari Singaraja asli gitu. Jadinya oh gini loh, apalagi kata yang pertama saya dengar itu tong gitu. Nggak tong, maksudnya itu tong apa gitu. Ternyata itu punya arti menurut masyarakat di Singaraja ini gitu. Jadinya oh ini loh yang mempersatukan kita di Singaraja gitu, karena kan harus di mana langit dijunjung gitu, yang peribahasanya itu jadinya kita terapkan, kita harus mampu beradaptasi gitu. Dengan bahasa itulah yang kita mempersatukan. Kayak sekarang saya masih bisa beradaptasi dengan siapapun yang di Singaraja, dan teman-temannya itu erat, persahabatan orang Singaraja itu erat. Sampai sekarang pun kalau udah tamat nih masih aja kontek-kontekan, kita masih
masih bisa berkomunikasi walaupun saya lagi ke Singaraja sekarang itu dengan disambut dengan bahasa itu lagi. Jadi nggak se-shock yang waktu dulu gitu. Jadi bisa langsung menyesuaikan gitu orang Singaraja yang terkenal dengan bahasanya gitu. Itu yang saya dapatkan dari bahasa yang sangat keren ini menurut saya. Iya benar ya, itu ya kalau misalnya bahasa nasional itu bahasa yang mempersatukan kita antar provinsi, antar suku, antar ras itu di Indonesia. Kalau Singaraja ini adalah bahasa yang mempersatukan kita gitu dalam suatu persahabatan gitu ya di Buleleng, sobat Buleleng. Benar, saya juga ya sebagai orang yang dari Tabanan gitu ya. Kalau di Tabanan itu kita sangat halus ngomong sama siapa teman ya, apalagi yang berkasta gitu ya. Pasti kita bilangnya kalau teman sih nggak bisa sih sampai sekasar orang yang di Singaraja itu disamain semua gitu ya. Kalau kita walaupun itu teman tapi dia berkasta, kita masih ada enggannya dikit gitu ngomongnya gitu ya. Kalau di sini ya itu udah luar biasa gitu kata persahabatannya gitu ya. Jadi walaupun kita udah tamat dari Buleleng, kita pengen balik lagi gitu mengingat masa-masa kuliah dengan seberapa eratnya gitu persahabatan kita di sini dipersatukan dengan persahabatan bahasa Buleleng gitu ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat seberapa fleksibel gitu loh sebagai manusia Indonesia. Itu saya sedikit kagum gitu ya, kayak Ari itu mungkin awalnya nangis gitu digituin ya, karena di Karangasem kita tahu banget kalau di sana sangat halus bahasanya gitu ya. Iya, kaget juga. Kaget juga gitu kan. Kalau di Tabanan juga mungkin awalnya agak risih gitu, tapi mungkin kalau bukan karena memang kita fleksibel dan memang kita dalam kebinekaannya itu luar biasa, mungkin kita musuhan gitu sama orang Buleleng ya karena nggak nyaman gitu. Tapi untungnya dengan luar biasanya kita jadi sahabatan gitu ya. Jadi memang kalau karakter kita itu memang sangat fleksibel, sangat toleran gitu ya. Jadi menurut saya, oh ya ternyata benar ya, kita tuh bisa hidup dengan damai di dalam kebinekaan gitu ya. Kita bisa lihat banget dari sini. Oh, selain itu juga ada nggak Mbak yang agak shock gitu misalnya ya, oh ternyata di gini ya gitu, misalnya kalau di Tabanan gini ya, bilang gini ya gitu. Selain bahasanya Mbak, apa kira-kira? Ada. Mungkin berbagi juga nih. Kalau di sini kan, kalau dari segi Mbak kan sudah menikah nih sekarang ya. Oke. Nah biasanya kalau menikah itu kan kita punya anak, ya. Nanti kita punya keturunan gitu ya. Kalau di Buleleng gitu ya, dia tuh gini ya, harus punya anak cowok gitu loh. Ya, yang Mbak tahu tuh gitu dia situ harus punya anak cowok. Nah, setelah mau menikah di Tabanan gitu, ke Tabanan di sini tidak mempermasalahkan gitu loh, karena tidak mempermasalahkan kalau kita mempunyai anak cewek-cewek aja gitu, tidak mempermasalahkan seperti itu. Nah karena sekarang Mbak juga lagi kondisinya ya punya anak cewek aja gitu loh. Jadi Mbak di sini nggak ada rasa ketakutan gitu loh ya, Mbak nggak punya anak cowok gitu. Lain halnya kalau di Buleleng dari segi ada cerita-cerita itu yang harus punya anak cowok gitu. Ya Mbak jadinya agak bersyukur juga gitu ada di Tabanan. Mungkin ya gitu, karena sekarang maksudnya nggak ada permasalahan, jadi ada dibilang kesetaraan gender jadinya ya dibilang ya, gitu ya, tidak mempermasalahkan itu cewek cowok gitu. Itu yang mau rasakan. Pokoknya pada intinya tidak mempermasalahkan baik punya anak cowok maupun cewek gitu, cewek-cewek aja kalau di sini gitu. Nah di sini kan Mbak tahu Radi itu dari Tabanan gitu ya, jadi mungkin Radi lebih tahu istilahnya istilahnya kan kalau Mbak tahu di sini Tabanan itu ada istilah nyentana ya tadi ya, nyentana kan gitu. Nah mungkin
nanti kalau mau ada gini kan mungkin ya mau dapat sentana gitu ya kan. Ya, mungkin Radi yang dari Tabanan bisa cerita gitu ya tentang mentahan itu gitu loh. Mm-mm. Berbagi sedikit ilmu gitu. Iya. Mungkin lebih sharing ilmu mungkin nih Mbak ya, gimana caranya biar dapat centana gitu ya. Nanti mungkin ada segmen podcast selanjutnya itu tips-tips supaya dapat centana gitu ya dari saya. Boleh, boleh. Berarti mau kami. Siapa tahu saya jadi kasen tanu. Supaya tahu persyaratannya, siapa tahu saya bisa ngelamar jadi tantanu. Oh gitu. Sebenarnya sih nggak ada persyaratan khusus ya. Yang penting mau gitu aja dulu satu. Ya yang penting mau gitu aja dulu satu. Ya kalau memang kalau di Tabanan itu ada istilahnya nyentano. Jadi orang tua saya juga dari dulu punya anak dua, cewek-cewek itu ya cukup dah segini aja dulu. Karena banyak tuntutannya kalau orang modern seperti kita sekarang kan ya, nggak punya anak cewek, nggak punya anak cowok itu ya karena ada KB kebanyakan ya. Kemudian masalah ekonomi juga kita pertimbangkan banget berapa jumlah anak gitu kan ya. Kayak bapak saya nggak nambah anak lagi gitu, walaupun banyak yang coba nambah lagi satu, siapa tahu cowok, banyak yang gituin. Terus ternyata bapak saya bilang nggak ada, susah nanti besarinnya, terus tunjangan juga nggak dapat, anak ketiga kan nggak dapat tunjangan gitu ya. Jadi cukup dua aja. Jadi saya bersyukur ada istilah nyentana itu dan kesetaraan gender yang ada di Tabanan gitu ya. Jadi sebenarnya alasan saya itu nyentana itu karena bukan hanya karena bukan dipaksa gitu ya oleh orang tua atau oleh keluarga besar, tapi memang karena saya merasa punya kewajiban gitu. Karena cerita sedikit ya, kalau di rumah saya itu ayah saya tinggal di rumah tua gitu ya. Kalau tradisi itu kan kalian pasti tahu rumah tua itu tempat upacara dari banyak-banyak orang gitu, orang yang walaupun keluarga kita yang apa istilahnya tuh bekerja di luar daerah itu saat ada upacara pasti dia kembali ke rumah tua gitu ya. Jadi kalau di rumah tua kayak di tempat saya tinggal itu suwung itu istilahnya, kalau orang Bali kosong, tidak ada yang mengurusi, itu kan sangat jelek gitu ya kesannya gitu, apalagi Merajan gede gitu nggak ada yang ngurusin gitu istilahnya. Jadi saya memang kewajiban saya yang harus tinggal di rumah untuk meneruskan kewajiban tersebut gitu. Jadi memang terasa gitu, bukan karena saya dipaksa gitu, memang karena panggilan dari diri saya harus ada yang meneruskan keturunan di keluarga ayah saya ini, supaya rumah tua saya itu ada yang tinggal di sana, ada yang mengurusi merajan saya di sana gitu, atau sanggah lah ya, sanggah saya di sana begitu. Gitu sih, kalau persyaratannya sih nggak ada seperti yang tadi saya bilang, yang penting mau. Tapi syukurnya, tapi walaupun yang penting mau, kita juga pilih-pilih gitu ya, yang memang mau sayang sama keluarga kita gitu. Tapi kalau cowok ya yang memang cinta sama kita, sama keluarga kita juga harus cinta kan. Ya gitu. Oh, ya ya. Jadi berarti gini ya, karena di Beleng itu belum ada istilahnya tanah ya jadinya, ya. Jadi harus setidaknya harus ada anak cowok lah gitu jadinya ya. Ya, kalau di Tabanan itu emang kayak karakter. Saya aja pertama kuliah ke Buleleng itu di tahun saya orang Tabanan, langsung dibilang, oh pasti cari sentana ya, pasti digituin gitu. Padahal nggak semua orang Tabanan nyari sentana, tapi kebetulan saya nyari sentana gitu. Langsung aja dijudge, oh pasti nyari sentana ya. Dan syukurnya dapat ya Radia? Syukurnya sih dapat, saya sangat bersyukur sekali sih dapat gitu ya.
Mm-mm. Kalau di saya juga ada harus di Sanggatu, walaupun kayak misalnya bapak saya itu udah buat rumah baru tapi harus Sanggatunya itu harus ada yang ngurus gitu, dan syukurnya bapak saya punya anak laki-laki gitu, jadinya nggak perlu nyari sentane gitu ya. Nah berarti kalau bisa dibilang itu Kak Radi itu terikat dengan leluhur dan leluhur yang ada di desa gitu ya, dan Merajan Gede ya. Iya, jadi kayak kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya keluar dan nggak ada yang ngurus di rumah, itu rasa beban gitu, kewajiban kita rasanya nggak terpenuhi gitu. Memang kayaknya kita itu sebagai orang Hindu punya keterikatan tersendiri gitu ya sama leluhur. Pasti kita berasa kayak sedih atau gimana kalau misalnya sanggah kita itu tidak ada yang mengurus. Itu bukan karena kewajiban, karena memang ikatan batin mungkin ya, ikatan kebutuhan kita juga terhadap kerohanian itu. Jadi dengan begitu caranya, dengan mengabdi pada leluhur, kepada Tuhan yang kita percayai, begitu sih kalau saya. Ya, ya sih ya, memang kita cenderung punya keterikatan gitu juga erat dengan leluhur yang bagaimanapun kita walaupun sudah menikah gitu ya, namanya leluhur kita nggak boleh melupakannya gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, apalagi yang berhubungan dengan Tuhan gitu, kita karena kita berasal dari Tuhan ya, Dia yang menciptakan, apalagi kita boleh melupakannya gitu. Nah, dan dalam berbagai manifestasinya juga kita tidak akan bisa lepas ikatan itu gitu ya, walaupun kayak gimana gitu loh ya, kita nikah ke luar negeri pun gitu loh ya, masih ada keterikatan gitu sih. Iya. Itu karena Mbak sudah menikah jadinya bisa gitu nanti bagi calon-calon ya seperti itu juga. Ya, Iya. jadi kayak udah ada ikatan khusus itu ya. Jadi kayak ada ikatan khusus antara hubungan kita dengan leluhur yang tidak hanya termanifestasi dalam hal sembahyang atau upacara agama aja gitu kan. Jadi sudah tinggal masuk atau mengikat ke sistem tatanan masyarakatnya juga, kepribadian masing-masing orang. Jadi kalau udah masuk ke kepribadian ini sudah menjadi keyakinannya jadinya kan. Bukan ikatan ini menjadi keyakinan sebagai hubungan bahwa ini kebutuhan bagi saya, seperti itu kan, bukan menjadi tanggung jawab yang memberatkan, tapi kebutuhan yang memang diperlukan, ini nyamannya saya, seperti itu ya. Dan termasuk juga bagaimana nanti kita mengambil keputusan dan sebagainya gitu. Iya, mungkin karena memang sifat manusia Indonesia itu sendiri ya, kita itu terkenal religius gitu. Kalau negara lain mungkin negara bule gitu, Korea atau Jepang, mereka ya nggak apa-apa kalau tidak beragama gitu. Mereka bukan karena nggak merasa perlu tuntutan religiusitas itu, rohaninya mereka itu mungkin menurut mereka nggak perlu. Tapi kalau kita orang Indonesia tidak mau menganut suatu agama, itu rasanya pasti ada yang kurang gitu ya, karena kita perlu memang tuntunan dari beliau gitu ya, dari Tuhan begitu. Iya. Untuk Radi sendiri nggak berat nih Yentano karena statusnya ini kan cowok atau nyuang si cowok ini jadinya gitu loh kan. Jadi ya gimana sih perjuangannya ini menjuang ini, berat nggak gitu loh posisinya sebagai ya Radi yang cewek tapi yang nyuang gitu ya dalam istilah bahasa Balinya gitu. Kira-kira gimana? Berat sih memang ya. Dari dapatnya aja itu berat, saat nyuangnya itu berat juga gitu ya. Karena memang kalau Indonesia itu kan kebanyakan menganut patrialisme gitu ya. Gimana cowok itu adalah pemimpin, cowok yang biasanya harus diikuti gitu ya. Kalau yang lain juga pasti kita sebagai cewek itu cenderung ya memang nurutin si cowok gitu. Apapun yang dibilang si cowok itu kita lebih gampang gitu menuruti gitu. Sedangkan kalau saya ini kan yang cowok itu ke keluarga saya, dan banyak sih yang harus saya lakukan dari awal itu
bagaimana mengenalkan dia dengan budaya keluarga saya gitu. Bukan cuma beda desa, beda budaya, beda keluarga juga beda kebudayaan, kebiasaan gitu ya istilahnya. Mau sembahyang kemana gitu. Jadi saya harus menuntun dia tanpa membuat dia merasa tersinggung gitu ya. Jadi luar biasa sekali saya belajar psikologi, belajar kontrol diri gitu ya. Karena posisi saya ini ya sebagai purusa istilahnya kalau di Hindu, kalau di Bali gitu ya, cewek yang biasanya itu pradana, sekarang saya jadi purusa. Jadi itu agak berat karena terus dia si cowok yang biasanya pradana sekarang yang biasa jadi purusa sekarang jadi pradana, dia yang harus ngikut. Pasti ada konflik batin juga di dirinya dia. Tapi luar biasanya dia bisa menerima itu gitu loh. Sangat fleksibel dan dia sangat gimana bertanggung jawab dengan kewajiban yang ada di keluarga saya gitu, sebagai bukan dia sebagai cewek ya, bukan dia yang ngerjain kerjaan cewek, dia tetap ngerjain kerjaan cowok. Dan kerjaan cowok misalnya kayak kalau saat upacara itu masang wastra, kalau di Hindu kan tidak baik kalau cewek yang naik-naik ke sangga itu kan ya agak kurang gimana gitu. Dia memang punya kewajiban tersendiri tanpa dikasih tahu sama bapak saya, dia mau duluan mendekorasi, bikin wastra, buat penjor gitu. Bikin wastra, memasang wastra maksudnya itu ya, buat penjor tanpa diberitahu. Jadi saya merasa sangat luar biasa karena dia juga manusia Indonesia mungkin ya, fleksibel gitu dan sangat toleran gitu ya. Jadi dia sangat open minded sih menurut saya. Ya bersyukur sih karena mungkin karakteristik manusia Indonesia itu yang bisa hidup dalam keberagaman, jadi toleransinya sangat tinggi gitu ya. Dan dari perbedaan juga, kalau zaman dulu kan anak banyak gitu, banyak anak, jadi pasti ada cowoknya. Jadi ya patrialismenya itu tetap masih jalan gitu ya. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan waktu, himpitan ekonomi juga ada KB, kontrol kependudukan gitu kan, jadi orang-orang paling punya anak 2 aja gitu. Jadi adat dan budaya di daerah saya juga ikut mengikuti perkembangan zaman itu gitu, diadakan istilahnya nyentana gitu. Jadi sangat luar biasa sih bagaimana bukan cuma orangnya fleksibel, juga kan kebudayaannya juga ikut gitu fleksibel, tapi tetap dengan adat-adat dan adat istiadat yang memang harus berlaku gitu. Jadi sangat luar biasa menurut saya gitu ya, adanya modifikasi-modifikasi yang sangat membantu gitu kita sebagai umat Hindu, tapi supaya tidak lupa juga dengan budaya kita gitu sih. Nah, Berarti gini Kak ya, di Tabanan itu sangat menyetarakan gender gitu ya. Karena kan tidak laki-laki dan perempuan itu disamakan, sehingga yang laki-laki boleh nyuang yang cewek boleh nyuang yang cowok gitu ya. Kalau dibahasakan dibahasakan Bali kan nyuang gitu, yang ide gitu. ya. Cowok boleh gitu yang cewek boleh gitu yang cowok gitu ya. Iya memang sih kesetaraan gendernya diakui gitu ya kalau di Tabanan gitu. Ya memang kalau dipikir-pikir memang sulit gitu ya, karena tradisi yang beratus tahun itu biasa patrialisme cowok yang nyuang cewek gitu kan, cewek nyuang cowok yang ngide cewek gitu. Tapi tetap bisa kita merubah pola pikir segala macam jadinya, sehingga lebih terbuka pikirannya. Jadi seimbang kesetaraan gendernya kalau di Tabanan gitu, bersyukurnya sih. Ya. Ya bagus ya. Mungkin itu harus kita contoh sebagai kesetaraan gendernya nanti ya. Iya, dan ini baru beberapa loh, kita baru dari
3 kabupaten lah wilayah Karangasem, Buleleng, Tabanan gitu. Bagaimana kalau di kabupaten lain ya pasti lebih banyak lagi lokal genius yang bisa kita ambil maknanya gitu kalau kita hubungkan dengan manusia Indonesia, karakter manusia Indonesia itu sendiri gitu ya. Sangat luar biasa. Ya, kalau dari saya sendiri sih untuk dari penjelasan podcast yang sudah kita dapat dari berbagai budaya, dari budaya timur kan, kemudian utara, kemudian Bali Tengah, juga yang bisa saya ambil hikmahnya itu yang sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu identitas manusia Indonesia. Jadi yang pertama, rasa toleransinya sangat tinggi ya antara satu sama lain. Kita bisa saling memahami kebudayaan masing-masing. Jadi seiring dengan perubahannya paradigma, dengan seiring berjalannya waktu, jadi kebudayaan di Bali ini tetap lestari ya, mulai dari saling menghargai di hari raya Nyepi ya, kemudian yang menjaga keseimbangan antara dunia dan alam gitu, kemudian bahasa ya, bahasa Beleleng terutama sebagai bentuk persatuan orang-orang Beleleng, bukan masyarakat Beleleng, orang-orang Beleleng, masyarakat Beleleng dan siapapun yang tinggal di Beleleng, seperti itu ya. Jadi saya sedikit tambahkan untuk masalah bahasa, mungkin ketika kita keluar gitu kan, mungkin di daerah Tabanan, Negara gitu, ketika kita keluar gitu, wih lemah ya gitu, pasti kita tahu ya orang Beleleng kan, itulah identitas manusia Indonesia. Contoh identitas manusia Indonesia yang kita simplifikasikan gitu ya, atau kita kristalisasi dalam wujud identitas manusia Beleleng gitu. Itu jadinya ya. Jadi kalau kita kaitkan hubungannya ke sana jadinya. Nah, kemudian ada kebersamaan dalam hubungan dan juga tradisi jentane yang memperlihatkan kesetaraan gender juga. Jadi tidak masalah putra dan putri, ini anak kita, antara itu putra dijuang putri, putri dijuang jual, atau semua boleh kebebasan untuk nyuang atau mengambil istilahnya ya, entah putra atau yang sebagai purusa atau putri yang sebagai purusa, seperti itu. Dan jika dikaitkan lagi dengan hubungan Trihita Karana yang ada di konsep Hindu, jadi sudah terlihat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti pacara keagamaan, hubungan yang dikenal dengan parahyangan, dan juga hubungan sesama manusia sudah terlihat sekali, yaitu pawongannya, dan juga hubungan dengan alam yang secara tidak langsung Nyepi kan juga mengurangi polusi ya, dengan penggunaan intensitas kendaraan, seperti itu dalam hal palemahannya. Jadi seperti itu sih yang sudah mewujudkan sifat atau sifat-sifat Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan atau kegiatan, seperti itu ya. Oh ya, betul sekali itu ya. Nah, kalau kita refleksikan pada diri kita sendiri, begitulah manusia Indonesia gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh nyari contoh gitu ya. Apalagi nanti kita sebagai calon guru, nanti guru yang akan mengajar di sekolah ya. Inilah positif-positifnya ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak ya, pada siswa nanti ya. Bagaimana kita tolerannya gitu, hidup dengan berkebinekaan seperti yang kita bilang tadi. Di Megibung itu tidak memikirkan perbedaan strata sosial gitu, semuanya bersama-sama dalam satu kebersamaan gitu. Kemudian kalau di Nyepinya bagaimana orang lain yang tidak ikut Nyepi itu menghormati orang yang ikut Nyepi, itu luar biasa juga ya. Tidak ada yang merasa risih gitu, ngapain nih ditutup gitu. Kita sangat toleran jadinya gitu ya, luar biasa. Terus bahasa yang berbeda, kekasarannya gitu, kita bisa terima dengan sangat baik. Nyentane juga perbedaan zaman, gimana kita mengakomodasi perubahan zaman kepada tradisi kita itu. Itulah manusia Indonesia ya, dengan cerdasnya melakukan perubahan-perubahan agar tetap hidup dalam perbedaan, dalam bentuk berkebineka tunggal ikaan gitu juga ya. Dan yang lebih penting lagi bagaimana nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap tradisi yang ada di sekitar kita yang secara otomatis membentuk kepribadian kita itu gitu ya. Jadi perlu kita tekankan nanti Pancasila, kalau misalnya ada yang rasis gitu ya,
radikal gitu, anak kita ngapain pakai Pancasila gitu. Kita harus bisa nanti menjelaskan Pancasila itu begini loh, diambil dari budaya luhur Indonesia, mewakili seluruh kebudayaan, seluruh agama gitu, dan seluruh manusia Indonesia itu sendiri gitu Pancasila itu. Jadi jangan sampai, makanya itu yang perlu kita tekankan juga ya, bagaimana berkebinekaan, bagaimana juga kita nilai-nilai Pancasila itu yang diekstrak dari kepribadian masing-masing manusia Indonesia itu sendiri sebenarnya begitu ya. Dan yang terakhir itu adalah religiositas kalau di manusia Indonesia itu ya. Bagaimana manusia Indonesia itu religiusnya itu bukan hanya karena tuntutan atau kewajiban, tapi memang karena kebutuhan manusia Indonesia, kebutuhan rohaninya dia begitu kan ya, terhadap ketenangan batin gitu ya. Bagaimana kita juga mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan gitu. Jangan sampai kita rajin sembahyang tapi tidak saling menghormati, saling menyakiti gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya itu yang harus kita tekankan saat pembelajaran begitu. Begitu nggak teman-teman? Ya, setuju banget Radi. Ya. Ya, setuju saya juga. Jadi yang diterapkan itu adalah bagaimana cara kita mengimplikasikan dan menerapkan atau mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu dalam aksi nyata gitu loh ya. Jangan kita berprospek juga ke hal-hal yang besar gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari saja juga sudah cukup, seperti jika ada menaati lampu lalu lintas sehingga kita memberikan keselamatan kepada diri kita dan orang lain, seperti itu ya. Jadi kita tunjukkan dengan sifat-sifat manifestasinya atau singkatnya bagaimana kita menjalankan arahannya Tuhan gitu kan, dan menjauhi larangannya, seperti itu ya. Iya, benar sekali itu. Ya, Ari mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, benar sekali ya. Kita kan hidup sebagai manusia Indonesia itu harus menghargai keberagaman yang ada. Nah, keberagaman itu bisa dilihat dari budayanya, itu harus kita saling menghargai dan menerapkannya itu dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri agar terciptanya persatuan negara kita gitu. Seperti itu aja yang saya tambahkan. Betul sekali itu ya, sangat luar biasa sekali sebenarnya hasil dari sharing kita hari ini ya. Bukan hanya dari segi kita paham artinya manusia Indonesia itu sendiri, kita bisa menjiwai dan menyadari, oh ternyata benar kita itu manusia Indonesia loh, buktinya begini kepribadian kita gitu ya, pemikiran kita. Hasil diskusi kita hari ini. Dan untuk penutup mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih quote atau pantun gitu, dipersilakan sebagai penutup. Ya, dia wali dari saya. Jadi kalau saya sendiri sih quotes ya. Jadi di mana quotes untuk mengakhiri kegiatan hari ini adalah atau podcast kita pada hari ini, tujuan utama pendidikan. Ya, jadi tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan, seperti itu ya. Ya, betul ya. Tindakan yang sesuai dengan karakter manusia Indonesia yang baik-baik. Ya, betul. Ya, Nah, kalau Ari ya, kalau dari saya itu kata-kata penutup untuk podcast kali ini ya, manusia Indonesia yang hebat itu adalah manusia yang melestarikan budayanya. Itu yang saya ambil manfaat dari podcast kali ini. iya, terima kasih. Ya, mungkin Mbak yang terakhir ya, jadi penutup ya. Ya, mungkin Mbak akan memberikan suatu pantun ya. Dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Pulau Alor, Pulau Rote. Ayo kita rame-rame jadi manusia Indonesia yang berbudaya. Oke. Ya. Baik ya, sekian podcast dari kami. Terima kasih teman-teman atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan yang menyaksikan podcast ini supaya mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru juga. Begitu ya. Terima kasih semua. Bye-bye. Halo.